atau juga bisa dipanggil Rance. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang keluarga saya dan pengalaman saya. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mulai dari sekolah dasar hingga pada saat menjadi mahasiswa. Oke, yang pertama-tama pada saat saya kelas 6 SD, pada tanggal 16 Oktober 2016, saya mengalami momen yang bisa dikatakan momen senang dan haru sekaligus, karena bertepatan dengan saya menerima komuni pertama, itu juga bertepatan dengan nenek buyut saya. Dan di momen-momen seperti itu saya merasa bahagia, senang, tapi sedih juga, karena begitu pulang dari gereja sudah mendapatkan kabar kalau nenek saya sudah meninggal. Lanjut, setelah itu saya melanjutkan sekolah menengah pertama saya di SMP Negeri Ainuba, dan pada saat momen-momen di SMP adalah merupakan momen yang begitu masih kanak-kanak, tapi di waktu bangku SMP saya merasakan banyak kebahagiaan yang tidak terkira, karena biasanya kalau di kampung kami pada saat sebelum menjelang 17 Agustus biasa kami mengadakan perlombaan. Nah, di sana saya juga mengikuti perlombaan tersebut, misalnya seperti dikurai, TB, menari, serta mengisi acara-acara tersebut. Oke, lanjut, setelah lulus dari SMP, saya melanjutkan sekolah menengah atas saya. Yang pertama saya masuk di SMA Negeri Kepulauan, dan pada saat semester 2 saya pindah ke SMA Fajar Hidayatullah. Dan setelah lulus dari sana, saya mendaftarkan diri untuk masuk ke Universitas Negeri Timur atau yang bisa disebut Timur. Tapi pada saat itu saya masuknya sudah terlambat, jadi saya mengikuti tes yang elektronik, dan di sana saya belajar banyak karena saya bisa tahu bagaimana cara menyambungkan kabel atau yang bisa disebut kabel LED. Saya bisa sambung dan bisa tahu bagaimana cara melayani orang di toko dengan baik, bagaimana cara menyapa orang. Dan setelah itu saya bekerja selama 1 bulan. Setelah itu saya berhenti kerja dan saya pulang ke rumah. Di depan rumah, berhadapan dengan rumah, ada tante saya yang sedang di warung. Jadi dia menawarkan saya, daripada duduk di rumah, lebih baik bantu-bantu saja di warung. Dan saya menimbangkan tawaran beliau, sehingga saya juga mau untuk bekerja di warung sambil menunggu pendaftaran kuliah di tahun berikutnya. Dan setelah sambil bekerja, saya juga dari situ saya mengerti bagaimana susahnya mencari uang. Dan di situ saya bangga sih, karena bisa membeli apa, beli ini boleh, beli itu boleh, karena pakai hasil kerja. Dan setelah itu saya bekerja selama kurang lebih 5 bulan. Dan setelah itu saya berhenti karena saya mendaftarkan diri di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan di sana saya mendapatkan beasiswa. Tapi setelah beriring jalannya waktu, setelah mendekati waktu untuk mau ke Jogja, ternyata ada satu berkas yang kurang lengkap, jadi saya dinyatakan gugur. Dan di waktu itu saya sangat bersedih, kok bisa gugur padahal sudah dapat beasiswa. Tapi mau bagaimana lagi, nasib sudah begitu. Jadi saya mulai berbincang dengan bapak dan kakak untuk bagaimana ke depannya, apakah mau lanjut lagi mencari perguruan tinggi yang lainnya atau mau stop. Dan di saat perbincangan kami, bapak bilang katanya lanjut saja
saja, coba daftar lagi, cari lagi universitas lain yang masih buka pendaftaran. Dan ternyata saya tanya-tanya di kakak-kakak yang bersekolah di Kupang, ternyata katanya kalau Universitas Muhammadiyah Kupang masih buka pendaftarannya. Jadi saya menyempatkan diri untuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Kupang. Dan setelah bisa mendaftar, dan setelah itu saya coba untuk mendaftar dan mengikuti PKMB dan sampai dengan sini. Oke, mungkin itu saja cerita tentang pengalaman saya mulai dari SD sampai dengan menginjak bangku kuliah. Dan di sini saya akan masuk lagi pada orang tua saya. Bapak saya namanya Albertus Bere. Bapak saya seorang wira swasta. Ibu saya bernama Margarita Moro. Ibu saya sebagai seorang ibu rumah tangga, seperti ibu biasanya, hanya di rumah saja dan menjaga ponakan saya. Karena kakak saya yang pertama sudah berkeluarga, dan dia dengan suami sedang bekerja. Dan kakak saya yang kedua sudah tahun lalu, jadi dia sedang bekerja juga. Dan adik saya yang terakhir yang bungsu, dia baru menginjaki bangku SD kelas 3. Keluarga kami adalah keluarga yang sangat sederhana sekali karena bapak saya adalah wira swasta, kerjanya serabutan, tukang